Tema 1, subtema 1 pembelajaran 6. Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 2. Pada video kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 1 pembelajaran 6. Sikap saling menghargai diperlukan untuk menjaga kerukunan di rumah. Ayah menghargai pendapat ibu, begitu pula sebaliknya. Kakak menghargai pendapat adik, begitu pula sebaliknya. Orang tua menghargai pendapat anak, begitu pula sebaliknya. Nah, bacalah dengan nyaring teks percakapan di bawah ini. Ayah bertanya, hari Minggu nanti kita akan berwisata. Kalian ingin pergi kemana? Udin menjawab, aku ingin pergi ke kebun binatang. Bagaimana kalau ke pegunungan saja? Usul Mutiara. Ibu berkata, wah ada dua pendapat nih. Mana yang akan kita pilih? Liburan kali ini saya ingin ke kebun binatang, kata Udin. Mari kita ambil jalan tengah. Ada yang mau mengajukan usul? Tanya ayah. Begini saja, saya punya usul. Liburan kali ini kita pergi ke kebun binatang. Liburan selanjutnya kita pergi ke pegunungan. Usul Mutiara. Udin berkata, kakak baik sekali. Maaf ya kak, aku sudah bicara terlalu keras tadi. Baik, aku setuju. Itulah manfaatnya kalau persoalan diselesaikan dengan kepala dingin, kata ibu. Kalian memang anak-anak yang hebat, sahut ayah. Nah, ceritakan isi percakapan di atas dengan bahasamu sendiri. Kalian dapat mempersiapkan cerita dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apa yang sedang dibicarakan dalam percakapan itu? Rencana berwisata. 2. Kapan rencana wisata dilakukan? Hari Minggu. 3. Siapa yang mengusulkan tujuan wisata? Udin dan Mutiara. 4. Kemana Udin ingin berwisata? Ke kebun binatang. 5. Kemana Mutiara ingin berwisata? Ke pegunungan. 6. Mengapa keputusan tujuan wisata dapat diambil dengan baik? Karena persoalan diselesaikan dengan kepala dingin. 7. Menurut pendapatmu, kejadian di dalam keluarga itu menerapkan sila keberapa Pancasila? Ya, kedua. 8. Apakah ayah memberi kesempatan kepada anak-anaknya untuk menentukan tujuan wisatanya secara adil? Iya. 9. Menurut pendapatmu, peristiwa itu merupakan penerapan sila keberapa Pancasila? Sila kedua Pancasila. Nah, ini hanya sekedar contoh cerita ya. Keluarga Udin akan berwisata pada hari Minggu. Ayah meminta Udin dan Mutiara mengusulkan tujuan wisata. Udin ingin berwisata ke kebun binatang. Mutiara ingin berwisata ke pegunungan. Karena ada perbedaan pendapat, ayah memutuskan mengambil jalan tengah. Mutiara mengusulkan pendapatnya mengenai tujuan tempat wisata yang ingin ia datangi sebagai tujuan tempat wisata yang dilaksanakan pada kesempatan berikutnya. Apakah kamu pernah berbeda pendapat dengan kakak, adik, saudara, atau orang tuamu di rumah? Pernah. Saya sering berbeda pendapat dengan anggota keluarga di rumah karena menurut orang lain belum tentu benar pendapat yang kita pikirkan. Begitupun sebaliknya. Ceritakan pengalamanmu bagaimana menyelesaikan perbedaan pendapat di rumahmu.
Cara menyelesaikan perbedaan pendapat di rumah adalah dengan melakukan musyawarah bersama-sama semua anggota keluarga. Apakah kamu merasa mendapat keadilan di rumahmu? Ya, saya sudah mendapatkan keadilan di rumah. Ceritakan peristiwa terjadinya keadilan di rumahmu. Contohnya, ibu selalu membagi rata makanan yang ada untuk adik dan kakak. Semuanya mendapatkan keadilan. Apakah kamu menemukan ungkapan pada teks percakapan di atas? Tuliskan ungkapan dan artinya yang kamu temukan itu. Nah, ungkapan yang pertama adalah jalan tengah. Artinya jalan yang ditempuh atau keputusan yang diambil oleh yang berselisih pendapat. Kemudian yang kedua, kepala dingin. Artinya adalah tenang dan sabar. Hidup rukun di rumah membuat suasana tenang dan damai. Lengkapilah cerita berikut dengan kata-kata yang tersedia. Ada kata jalan tengah, mobil, bernomor, bangun, macet, bekal, dan tiket. Yuk kita lengkapi bersama-sama. Berwisata ke kebun binatang. Tujuan berwisata telah ditentukan dengan cara bermusyawarah. Setelah terjadi perbedaan, akhirnya keputusan dapat diambil jalan tengah. Akhirnya tiba waktunya untuk berwisata. Pagi-pagi Udin sudah bangun. Ibu, kakak, dan Udin sedang mempersiapkan bekal. Ayah sedang menyiapkan mobil. Setelah siap, mereka berangkat naik mobil. Jalan tidak macet, sehingga mereka cepat sampai. Ayah memarkir mobil. Ibu, Udin, dan kakaknya antri membeli tiket masuk. Sekarang carilah sebuah tiket bekas. Mintalah bantuan ayah, ibu, atau saudaramu dengan bahasa yang sopan. Laporkanlah isi dari tiket itu. Contoh, saya mendapatkan tiket masuk ke kebun buah. Pada tiket masuk kebun buah tertulis nomor 354. Perhatikan nomor salah satu tiket masuk ke kebun buah bernomor 354. 354 digambarkan sebagai kubus satuan sebagai berikut. 354 sama dengan 300 kubus satuan ditambah 50 kubus satuan ditambah 4 kubus satuan. Banyaknya kubus ada 354. Dibaca 354. Bilangan 454 digambarkan sebagai kubus satuan sebagai berikut. 454 sama dengan 400 kubus satuan ditambah 50 kubus satuan ditambah 4 kubus satuan. Banyaknya kubus ada 454. Dibaca 454. Nah, tuliskan lambang bilangan berikut dengan kata-kata. 1675. Dibaca 675. 2565. Dibaca 565. 3875 dibaca 875. 4345 dibaca 345. 5985 dibaca 985. Wah, kalian memang hebat. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tujuan berwisata telah ditentukan dengan cara bermusyawarah. Keluarga Udin akan berwisata ke
kebun binatang. Pagi-pagi Udin sudah bangun. Jalan tidak macet, sehingga keluarga Udin cepat sampai ke kebun binatang. Keluarga Udin antri membeli tiket masuk. Banyaknya kubus ada. $117. Satu blok ini, satu balok ini 100, ini 10, yang ini 7. Bilangan 454 dibaca 454. Bilangan 507 dibaca 507. 675 jika ditulis lambang bilangannya adalah 675. 915 jika ditulis lambang bilangan adalah 915. Tujuan berwisata telah ditentukan dengan cara Bermusyawarah. keluarga Udin akan berwisata ke Kebun binatang. pagi-pagi. Udin sudah Bangun. jalan tidak ... sehingga keluarga Udin cepat sampai ke kebun binatang. Jalan tidak macet. Keluarga Udin antri membeli ... masuk. Tiket masuk. Banyaknya kubus ada berapa, Pak? 117. Ini 100. terus yang ini 10. ini 7. bilangan 454 dibaca 454. bilangan 507 dibaca 507. 675. Angkanya berapa? 675. 675. 915. Angkanya 915. 915. 915.